Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hengki Sunali Channel. Kali ini perbaikan saya masih banyak ya, seperti ini. Ini masih banyak yang ngantri. Dan kali ini perbaikan saya yaitu TV LG yang ini ya. Oke, televisi LG 42 in yang katanya user televisi ini rusaknya blank, tapi suara ada. Itu ya. Oke, mari kita coba dulu untuk memastikan kerusakannya. Oke, stiker saya tancapkan untuk stekernya. Indikator berkedip menandakan TV ini sudah on. Nah, itu dia, blank the mic ya. Tuh. Ini ada kayaknya sinar dari backlight. Oke. Ini blank the mic ya. Jadi suara ada dan gambar blank. Televisi LG 42 in TV LED ya. Oke, dan kelihatan ini untuk frame depannya udah banyak yang berkarat. Dikarenakan untuk lokasi usernya di dekat pantai ya, jadi mungkin lembab. Jadi kerusakan televisi ini blank ya, kemungkinan bermasalah di bagian tikon. Jadi ini tipenya 42LB550A. Itu ya. Oke teman, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Oke, televisi mau saya buka dulu untuk cover belakangnya. Oke teman-teman, televisi sudah saya buka untuk cover belakang. Jadi ini dalamannya ya, ini PSU, dan di bagian inverter ini sudah dimodif ya. Berarti televisi ini sudah pernah masuk servis ataupun pernah diperbaiki. Ini ada R di bagian backlight, nggak tahu R ukuran berapa, yang penting R mikron. Oke, ini mainboardnya, ini tikonnya. Jadi untuk tipenya ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk pengecekan saya langsung di bagian tikonnya. Jadi rusak blank seperti tadi itu. Mari kita cek di bagian tikon ini apakah input dari 12 voltnya ada apa tidak. Di bagian sini ya, yang ada fuse. Oke, ini sementara pakai dua jalur ya di bagian kanan dan kiri untuk kabel fleksibelnya. Oke, kita cek dulu. Kita menggunakan ampermeter digital. Kita di DC. Televisi sementara sudah saya on ya. Ini saya cek dulu untuk. Oke, ada 12 voltnya. Terus kita cari di bagian ini ya, di bagian PGL, PGH, BDD, ABDD. Kita cek ini di bagian PGH ya, ternyata 0,0 ya. Dan saya cek juga di bagian PGL, nih PGL nya juga 0, sedangkan suplai 12 volt sudah masuk. Ini untuk pengecekannya, untuk pin-pin yang lain ternyata 0 semua, termasuk ABDD, PGL, PGH, dan di bagian input dia masuk tegangan ya. Dan
IC DC to DC ini kelihatannya tidak bekerja ya. Ini kita tengok dulu, untuk televisinya masih blank tuh. Oke, untuk pengecekannya lebih lanjut, jadi kabel fleksibel yang kanan dan kiri ini biar cepat terjawab untuk kerusakannya, untuk fleksibelnya saya copot dua-duanya ya, biar kita bisa memastikan. Oke, tadi sudah saya copot untuk arus dari listrik. Oke teman, kita copot dulu untuk kabel fleksibel di sebelah kiri saya ini dari tempat pengambilan gambar. Ini satu saya copot ya. Dan untuk memastikan dan pengecekan tikon, jadi ini saya dua-duanya saya copot dulu ya, biar tikon ini tidak terbebani, yaitu jalur yang ke panel. Jadi kita biarkan terlepas dulu seperti ini. Untuk pengecekan tikon ini, apakah panelnya yang bermasalah, apakah tikonnya sendiri yang bermasalah, ataupun IC DC to DC nya. Oke, saya colokkan. Colokkan dulu ya, buat kita cek di bagian lampu backlight redamnya menyala. Untuk pengecekan di bagian tikon, jadi yang ke panel kita putus dulu. Oke, kita cek yang bagian 12 volt ada 12 volt, 0,03. Setelah bius ada 12 volt. Di bagian PGL ternyata masih tetap 0 ya, tidak ada arus masuk. Oke, tuh masih 0, 0,0. Oke, berarti tikon ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita cek dulu di bagian BCC 0 ya, dan di bagian PGH ini saya cek juga, ini tetap 0 tuh, masih tetap 0. Dan di bagian BDD dan ABDD semua saya cek tidak ada tanda-tanda untuk arus yang masuk ya. Dan IC kedua-duanya nggak ada terasa panas. Ini dalam posisi kabel terlepas seperti ini keduanya. Jadi selanjutnya saya pengecekan tanpa beban ya, yaitu tanpa arus. Saya cek dulu dari kapasitornya biar dapat kesimpulan bahwa tikon ini bekerja dan tidaknya, ataupun tikon ini normal dan tidaknya, kita cek semua, termasuk kapasitor yang kecil-kecil semua. Jadi setelah pengecekan tadi, jadi untuk jenis tikon seperti ini ya, ini IC DC to DC nya yang cepat rusak. Jadi saya punya stok ya, stok, daripada kita mencopot DC to DC, sekalian ini sama tuh, sama ya, model sama dan tipenya pun sama. Ini yang lama dan ini yang baru, yang di atas ini yang baru tuh. Jadi sementara buat memastikan tikon ini bagus dan tidaknya, ataupun panel yang bermasalah dan tidaknya, kita harus coba pakai yang baru ini. Untuk uji cobanya saya pakai modul tikon punya saya juga punya stok. Jadi yang jelas yang pertama tadi, ataupun bawaannya tikonnya itu yang bermasalah di bagian IC DC to DC.
Oke, kita coba dulu untuk T-con yang baru. Buat memastikan panelnya sendiri yang bermasalah apa tidak, nanti bisa ketahuan. Soalnya T-con yang saya pasang ini yang baru itu masih oke ya. Ini yang lama. Kita singkirkan dulu. Jadi untuk memastikan, ini saya colokkan lagi untuk kabel stekernya. Dalam posisi kabel fleksibel belum saya pasang ya. Buat pengecekan 12 ada, setelah bius ada. Kita cek di bagian PGL ada min 5 dan PGH 28, oke. Normal ya, termasuk APDD dan PCC ini normal. Ini dalam posisi belum saya pasang. Oke, setelah ketahuan seperti itu, langkah selanjutnya saya pasang di kabel fleksibelnya yang menuju ke panel. Kedua-duanya saya pasang. Jadi penggantian T-con ini masih ada masalah apa tidak di bagian panel yang lama. Jadi biar ketahuan bahwa panelnya sendiri ada masalah dan tidaknya. Oke, ini saya colokkan dulu. Dan fleksibel kedua-duanya sudah saya pasang. Tuh, udah terpasang dan kita tunggu dulu. Oke, kita lihat nih di bawah sini. Oke ya, untuk layar masih bagus, tidak ada masalah dan tidak ada cacat, cuma ada kelihatan lampu BL-nya tuh. Kemungkinan dulu pernah diperbaiki oleh user lain. Jadi kemungkinan backlight-nya yang bermasalah. Kita kasih antena. Oke ya, gambar ada. Normal, televisi tidak ada cacat sama sekali. Oke teman-teman, begitu kesimpulannya. Kita ganti modul T-con 1 blok ya, dan TV langsung normal. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.